lumayan nih Pak. Saya pegel Pak. Apa-apa lah Pak. Kan saya pakai hak. Halo adik-adik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Nitya Anissa dan Bapak Nasrun dari SMA 78, tentunya di Siaran Pendidikan Interaktif hanya di Televisi Edukasi. Kali ini kita membahas materi fisika yaitu teori perkembangan atom. Menarik sekali sudah dibahas mengenai beberapa perkembangan teori atom ini. Sudah ada penelpon juga yang masuk banyak sekali, jadi jika nantinya ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan seputar materi kita kali ini, jangan malu-malu, silakan langsung menghubungi kami di nomor bebas pulsa di 080014030046. Selain itu melalui SMS dengan nomor 082110199600 dan yang terakhir melalui Facebook dengan nama Televisi Edukasi. Seperti adik kita yang satu ini sudah tidak sabar ingin menanyakan sesuatu ya Pak ya. Kita langsung terima dulu. Halo, Siaran Pendidikan Interaktif dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Eko Sulistiono di Pati. Silakan pertanyaannya, Adik Sulistiono di Pati. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri atom? Baik, bagaimana mengetahui ciri-ciri atom ya? Terima kasih. Iya. Baik, Pak. Sulistiono ya, di Pati. Bagaimana ciri-ciri atom? Nah, tadi sudah disebutkan ya, Mbak Betul. Lisa dan juga dari rumah yang mengikuti dari awal, bahwa menurut Dalton ciri-cirinya adalah seperti apa. Kemudian menurut Thomson ciri-ciri dari atom itu seperti apa. Ini sudah. Kemudian yang Rutherford tadi juga sudah. Jadi terus ada perkembangan ya Pak ya? Yang Bohr ini ciri-cirinya Betul. seperti apa. Kita lihat saja untuk yang Neil Bohr. Jadi ciri-ciri dari atom konsep dari atom Neil Bohr ini adalah bahwa elektron mengelilingi intinya itu pada lintasan tertentu. Baik. Gitu ya. Ada lintasan yang pertama, kemudian ada lintasan yang kedua, terus lintasan yang ketiga. Masing-masing mempunyai energi atau tingkat energi. Kemudian tadi yang ditanyakan dari Serang tadi, energinya ini dari mana kalau seandainya dia ada emisi, kemudian ada absorpsi dan lain sebagainya, itu dari mana? Nah, dari perpindahan elektron-elektron itu dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Baik. Kenapa seperti itu? Karena energinya berbeda-beda. Lintasan yang pertama energinya paling kecil. Kemudian yang kedua energi lintasannya lebih besar lagi. Terus yang ketiga juga demikian, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kalau seandainya dia berpindah, maka ada konsekuensi dia harus menyesuaikan energi yang ada pada lintasan di mana dia itu berpindah. Baik. Makanya ada energi yang dilepas dan energi yang diterima atau diserap. Semacam ini. Nah, mungkin ada yang dari rumah melihat lagi tayangan, bisa diperjelas di situ. Ini seandainya. Jadi ada E2, maksudnya energi pada lintasan kedua, nilainya sekian. Min 13,6 dibagi 2 kuadrat elektron volt. Ini satuan dari energi pada elektron-elektron yang berada di lintasannya. Terus 2 di sini menunjukkan bahwa dia pada lintasan yang kedua. E1 itu menunjukkan pada lintasan yang pertama. Pertama ya. E3 menunjukkan pada lintasan yang ketiga. Ini E3 ya. Nah, apabila ada elektron yang berpindah energi ini ya Pak ya. Berpindah dari tingkat energi lebih tinggi menuju ke tingkat energi lebih rendah, maka dia akan melepas energi. Baik. Ya, melepas energi. Yang ini disebut sebagai emisi tadi yang pada lintasan tadi. Sementara kalau kebalikannya bagaimana? Seperti ini. Nah, seandainya ada elektron yang berpindah dari lintasan pertama menuju ke lintasan yang kedua, maka dia harus membutuhkan sejumlah energi untuk mencapai energi yang lebih besar. Nah, E1 sekian. Nah, E2-nya sekian gitu ya, 13,6 kali 13,6 dibagi 2 kali 2 kuadrat elektron volt. Nah, dia menyerap energi. Sehingga energi ini harus ditambahkan sesuai dengan energi yang ada pada tingkat yang kedua dan seterusnya. Bagaimana kalau rumusnya nih Pak? Kita bicara tentang rumus energi tingkat elektron yang kesekian. Tadi kan sudah yang pertama, betul kedua, sekali, ketiga. ya. Apakah ada rumusnya? Kita lihat ya materinya. Baik. Kembali ke Rutherford. Nah, di sini Bohr, maaf.
Nah, energi tingkat elektron dirumuskan sebagai En sama dengan E1 dibagi dengan N kuadrat pada tayangan tadi ya, di mana En adalah energi elektron pada tingkat ke N. Kemudian E1 nilainya adalah min 13,6 elektron volt. Terus N itu adalah 1, 2, 3 menunjukkan tingkat-tingkat pada lintasan elektron itu. Nah, Baik. ini besarnya Rumus energi ini ya Pak itu. ya. Betul. Baik, itu sudah ada pertanyaan lagi melalui Facebook. Pertanyaannya dari adik Nida. Pertanyaannya cukup menarik. Bagaimana sih Pak cara menghitung proton, elektron, dan neutron kemudian? Nah, Iya. rumusnya Ini mungkin Pak. kurang lengkap pertanyaannya ya, menghitung jumlah proton, Jumlahnya ya. jumlah elektron, dan jumlah neutron itu, atau energi yang ada pada proton atau energi. Nah, kalau seandainya ini ditanya adalah tentang jumlah proton dan elektronnya, berarti di situ tergantung dari dari jenis zatnya. Misalkan tadi pertanyaan yang pertama ada hidrogen, Baik. gitu ya, maka jumlah proton elektronnya adalah 1, neutronnya tidak ada, gitu ya. Kemudian helium atau sinar alfa, dia mempunyai jumlah elektron dan jumlah proton yang masing-masing 2, gitu ya. Kemudian lithium misalnya, maka jumlah proton dan elektronnya adalah 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, itu di situ kita harus sudah tahu terlebih dahulu. Ya, karena di mata pelajaran yang lain barangkali sudah dipelajari juga, misalnya pada konsep unsur-unsur yang ada pada mata pelajaran kimia. Di situ ya ada unsur-unsur, kemudian di sana ada nomor atom dan nomor massa, maka dari nomor atom dan nomor massa itu kita bisa mengetahui berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Baik Bapak, Gitu. sudah ada penelpon lagi yang tetap rupanya Ingin penasaran mengetahui, sekali ya, nih betul Pak ya. dengan Iya. materi kita kali ini. Saya terima dulu. Halo, sudah pendidikan interaktif dengan siapa di mana? Dengan Leni, Mbak. Dengan ini Di Medan. di Medan. Silakan Iya. pertanyaannya adik Leni. Apakah ini maksud dengan keadaan stasioner? Keadaan stasioner ya? Iya. Iya. Baik. Baik, terima kasih adik Leni. Iya, keadaan stasioner itu adalah keadaan dari atom yang stabil ya. Stabil. Karena tidak begitu jelas pertanyaan di situ. Stasioner di sini adalah bisa gelombang stasioner, kemudian bisa konsep keadaan standar, keadaan atom yang statis gitu ya, yang disebut sebagai stasioner, atau yang atom yang tadi disebutkan pada kelemahan Rutherford tadi bahwa atom itu tidak stabil. Tidak stabil, ini yang betul. disebut stasioner itu mungkin adalah yang stabil gitu ya. Yang stabil bagaimana? Jumlah antara proton dan elektronnya itu adalah sama. Atau perbandingan antara elektron dan neutronnya itu adalah 1. Dikatakan sebagai stabil. Begitu kita kembali gitu. lagi tadi sudah sampai di perpindahan ini ya Pak ya, energi tadi ya Pak. Iya, Ya? tingkat energi ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Tadi sudah disebutkan pada itunya. Selisih tingkat energi elektron dirumuskan. Nah, ini. Delta E sama dengan EF dikurang E1 gitu ya. Delta E adalah besar energi yang diserap atau dipancarkan, kemudian E1-nya ini satu maksudnya ya. Baik. Tingkat energi elektron awal. Kemudian EF adalah tingkat energi elektron akhir gitu ya. Kemudian ini konsepnya yang tadi, lintasan tadi, kita masuk ke soal saja ya. Baik, supaya lebih kita lihat, paham lagi adik-adik kita di rumah ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Wah, sudah ada jawabannya nih ya. Tapi kita baca dulu. Tidak apa-apa. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan hamburan Rutherford adalah A. Muatan atom tersebar merata pada seluruh bagian atom. Ini menurut Thomson tadi ya, tersebar merata. Kemudian elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Nah, ini adalah konsep awalnya adalah Rutherford, kemudian disempurnakan oleh Niels Bohr. Massa atom terpusat pada satu titik yang disebut inti atom. Nah, gitu ya. Kemudian elektron merupakan bagian atom yang bermuatan positif. Terus atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Nah, ini konsep-konsep yang diberikan oleh Rutherford. Kita lihat lagi soal yang kelima. Baik Bapak, sebelum kita ke soal 5, rupanya ada pertanyaan dari adik kita. Kita jawab dulu pertanyaan dari adik kita melalui Facebook ini dari adik Kazub Hizbul Watan. Nah, pertanyaannya, apakah atom juga ada dalam tubuh manusia dan apa sih fungsinya sebenarnya Pak? Kalau ada.
bagian dari manusia itu adalah zat juga ya. Betul. Iya. Kalau zat itu tentunya ada bagian terkecil dari zat itu. Maka di sana akan ada konsep atom. Manusia juga demikian ya. Oh, berarti manusia juga ada atom. Iya benar gitu ya. Di sana ada atom. Kita unsur-unsurnya banyak. Kita ada unsur karbonnya, kemudian ada unsur air, misalkan air itu ada H2O misalkan ya. Di sana ada bagian-bagian dari atom itu. Kemudian ada darah dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah zat yang mana bagian-bagian terkecil dari zat itu adalah atom. Jadi segala sesuatu yang dikatakan zat, yang nampak, yang bisa dirasa, bisa dilihat, bisa wujud dan lain sebagainya, ada atomnya. Gitu. Karena bagian terkecil ya tadi ya Pak ya? Itu atom. Begitu. Baik, apakah ada fungsinya tadi pertanyaannya? Fungsinya ya, fungsinya adalah atom itu menyusun zat. Kalau seandainya zat itu tidak terdiri dari atom-atom, maka ya tidak bisa tidak dikategorikan sebagai zat ya? Iya betul. Baik. Dan karakternya berbeda-beda kan, zatnya ada yang keras, ada yang lunak dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kembali lagi ke fungsi dari zat sendiri ya Pak ya? Kalau gitu kita menuju ke soal yang Bapak berikan nih Pak. Oke. Salah satu model atom menurut Bohr adalah A. Atom tidak dapat dipecah-pecah lagi. Kemudian B. Elektron bergerak dengan lintasan stasioner. Kemudian C. Atom merupakan bola pejal bermuatan positif. D. Energi foton yang terpancar berbanding terbalik dengan frekuensi yang dipancarkan atau F. Kemudian tidak memiliki momentum anguler. Nah, mana yang menurut Bohr? Mungkin kita tahan dulu biar berpikir dan kita cocokkan jawabannya. Ternyata jawabannya adalah B. Elektron bergerak dengan lintasan yang stasioner. Tadi juga ditanyakan yang stasioner itu apa? Stasioner itu tadi. Baik Bapak, apakah ada soal selanjutnya Pak? Kita lihat lagi tadi soal yang berikutnya. Nah, sekarang ini. Jika terjadi transisi elektron dalam orbit atom hidrogen, maka frekuensi terbesar terjadi jika elektron pindah dari N ke berapa sampai N yang ke berapa. Yang A dari N2 ke N yang pertama atau lintasan kedua menuju ke lintasan pertama. Dia akan melepaskan sejumlah energi. Kemudian B dari lintasan ketiga ke lintasan yang kedua. Kemudian C dari lintasan keempat ke yang ketiga. Kemudian dari lintasan keempat ke dua. Untuk jawaban D yang E adalah dari lintasan kelima ke lintasan kedua. Intinya frekuensi terbesarnya Pak terbesar. Ya? Kalau frekuensi terbesar itu berarti menunjukkan bahwa dia melepas energi yang paling besar juga. Betul. Berarti otomatis kalau melepas yang paling besar, dia melompat lintasan yang paling jauh. Ya, mana yang paling jauh ini? Dari 21 kah? Dari 3 ke 2 kah? Dari 4 ke 3 kah? Atau 4 ke 2? Atau 5 ke 2? Rasanya saya tahu juga nih jawabannya kalau seperti ini ya Pak. Coba. Sepertinya jawabannya kalau menurut Bapak berarti E. Iya. Jawabannya adalah dari 5 ke 2 berarti ya Pak. Karena lintasannya yang atau paling energinya jauh. Paling jauh. Baik. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8. Nah, persamaan panjang gelombang spektrum atom hidrogen menurut Derek Balmer adalah. Nah, tadi mungkin kita masih sedikit kelewat ya mengenai Balmer dan lain sebagainya. Kita masuk ke elektron dalam jumlah yang banyak atau atom berelektron banyak. Tapi tidak apa-apa, kita sebutkan saja. Yang A 1/lambda sama dengan R kali dalam kurung 1/1 kuadrat min 1/n kuadrat dengan N, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kemudian yang mana B, jawabannya ya? Jawabannya yang mana ini? Kita mencoba untuk Balmer itu yang awal atau yang pertama, maka jawabannya adalah dari 2 ya, ke 3, 4, 5 dan seterusnya. Baik begitu. Bapak, terima kasih. Nah adik-adik jangan kemana-mana, tetap di televisi edukasi karena setelah ini akan ada kuis Kuadran cerdik cepat cermat ceria. Jadi siap-siap dan tentu saja jawab yang betul jawabannya. Terima kasih dan kita kembali setelah jeda yang berikut ini. Oke. Pinjam boleh dong? Gue pakai yang ini nih. Terima kasih sih. Terima kasih sudah melihat gitu. Iya. Pak, mau Bapak yang ngasih tahu apa saya yang kasih tahu, Pak? Apanya? Jawabannya apa?
Anissa aja. Spektrum cahaya yang dapat dipancarkan oleh atom hidrogen dan tidak dapat menjalankan kestabilan atom adalah kelemahan dari model atom. Ini bor ya, Pak. Salah ya? Tadi yang kelemahan Rutherford. Rutherford. Benar-benar. Gue juga sengaja biar lo bisa jawab sebenarnya. Gue ngetes itu. Udah sama-sama nggak tahu. Pak, mau saya kasih tahu gak Pak kelemahannya ini jawabannya itu Rutherford Pak. Kuisi kuadran, cerdik cepat cermat ceria, Jumat 3 Desember 2010. Pertanyaannya adalah, tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan kestabilan atom adalah kelemahan dari model atom apa? A. Wiwin, B. Nisa, atau C. Wito. Hah? Kan pilihannya A, B, C. Kan kita pilih semua cewek. Kita harus pilih semua cewek namanya. Nisa, Wito. Cewek kan semua? Tentu kan? A. Thomson, B. Rutherford, atau C. Bohr. Niels Bohr. Rutherford. Tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang di Oke. Halo adik-adik, apa kabar? Seluruh Indonesia, senang sekali saya Nugraha jumpai kalian kembali dalam program kuis Si Kuadrat. Cerdik, cepat, cermat, ceria. 0800 140 3046 adalah telepon bebas pulsa yang kami siapkan bagi kalian yang ingin meraih hadiah menarik dari televisi edukasi. Dengan caranya memberikan password terlebih dahulu. Kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, ceria, dan memberikan jawabannya. Jawaban dari pertanyaan berikut ini, simak baik-baik. Tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan kestabilan atom adalah kelemahan dari model atom apa? A. Thomson, B. Rutherford, atau C. Niels Bohr. Oke, saya ulangi, tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan kestabilan atom adalah kelemahan dari model atom apa? A, B, atau C? Silakan telepon di 0800 140 3046. Baik, sudah dapat telepon. Halo. Bentar dulu, Mbak. Tuh, kok ntar dulu, orang udah masuk. Halo, Kuis Si Kuadran. Halo. Ini saya mau nanya. Halo, Kuis Si Kuadran. Kamu masuk di program Kuis Si Kuadran. Halo. Iya, halo, Kuis Si Kuadran. Cerdik, cepat, cermat, ceria. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, benar sekali. Dengan siapa di mana? Dengan Mirna di Lombok. Nirina di Lombok. Baik, jawabannya apa? B. B. Rutherford. Oke. Berarti kalau kamu tadi bilang tar dulu Mbak, saya tidak mau memberikannya, tapi kamu langsung saya kirimkan hadiah menarik tersebut dari televisi edukasi ke Lombok untuk kamu. Selamat untuk Nirina di Lombok. Demikianlah kuis Si Kuadran hari ini. Sampai jumpa pada kuis Si Kuadran berikutnya. Kembali ke Kanisa.
nanggepinnya ya. Ekspresinya tadi B gitu. B. Cewek. Aduh. Harusnya bagaimana kalau jawaban betul gitu, bagaimana kalau jawaban salah gitu. Jogetnya. Aduh, ya. Aku pengen deh sekali-sekali nyoba nelfon buat kuis, boleh nggak? Lagi break. Tunggu. Jadi belakang dari Itu ada. Aduh. Oke. Tadi Irna di Lombok ya? Mirna. Mirna apa Irna? Mirna. Soalnya Irna. B. B. Ya adik-adik masih bersama saya Nitya Anissa dan Bapak Nasrun dari SMA 78 tentunya di siaran pendidikan interaktif hanya di televisi edukasi. Tadi sudah berhasil menjawab kuis kita yaitu kuis Sikor dan adik Mirna di Lombok. Selamat karena berarti sudah menyimak baik-baik materi kita kali ini yaitu perkembangan teori atom. Iya. Nah untuk itu, untuk yang lain jangan sedih tapi kita akan kembali, kita akan menuju ke Bapak lagi untuk kesimpulan betul. Ya Pak ya. Iya, jadi intinya dari materi kita kali ini Pak. Kesimpulan yang pertama bahwa perkembangan teori atom itu diawali dari Dalton, kemudian Thomson, terus Rutherford, kemudian dilanjutkan ke Niels Bohr. Nah nanti kalau kita ada waktu dan ada kesempatan yang lain, kita nanti akan membahas tentang mekanika kuantum, yaitu yang memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di Niels Bohr. Baik. Yang kedua kalinya, saya tambahkan sedikit mengenai hasil yang diberikan oleh Niels Bohr, bahwa tentang energi, mungkin bisa dilihat sedikit di tayangan, bahwa energi yang dipancarkan itu delta E sama dengan H kali F. Dapat diperoleh panjang gelombangnya yang diserap dan dipancarkan adalah 1/lambda sama dengan R1 per NF kuadrat ditambah 1 per NI kuadrat. Nah, ini rumus penting karena setiap kali selalu menggunakan rumus ini. Saya kira itu. Baik, kira-kira itu materinya ya. Terima kasih Bapak sudah menemani saya kali ini dengan materi yang sangat menarik. Iya, betul. Nah, untuk adik-adik, mudahan materi kita kali ini bisa membantu adik-adik dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saksikan terus siaran pendidikan interaktif di televisi edukasi. Saya Nitya Anissa dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.